Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wal dinil haq yadhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, insyaallah kita akan melakukan satu kajian ya. Insya Allah ini bisa menambah cakrawala kita dalam berpikir, dan tentu kita pengen sharing kepada bapak dan ibu sekalian. Yang mudah-mudahan sharingnya ini bisa menjadi sharing yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita sebagai makhluk Allah Subhanahu Wa Taala bisa menjaga tubuh badan ini sebagai ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bapak ibu yang saya muliakan sekalian, jadi insya Allah pada kesempatan pagi hari ini saya akan berbagi kepada bapak dan ibu sekalian. Tapi sebelumnya perkenalkan, nama saya Bayu Baik gitu. Jadi alhamdulillah kita mendirikan ASBO sebagai lembaga dan institut untuk kita melakukan satu kajian tentang hidup sehat, pola makan, herbal, potensi jamu dan rempah di Indonesia. Hari ini ya pemahaman tentang kesehatan itu ada monopoli. Belajar ilmu kesehatan, kedokteran itu bukan hanya para dokter. Karena yang bertanggung jawab dengan kesehatan kita ya kita sendiri, kita harus belajar. Maka ada satu nikmat yang kata Rasulullah SAW yang sering kita lupakan, yaitu nikmat sehat. Kadang-kadang kita ingat sehat itu ketika sudah sakit. Makanya majunya rumah sakit, majunya kedokteran. Kenapa masyarakat hari ini butuhnya kesehatan makin turun? Nah tadi nggak ada pemahaman edukasi tentang pola makan yang sehat. Insya Allah kita akan berbagi pada bapak dan ibu sekalian satu materi yang menjadi kunci ya. Jadi kunci kita mengarungi hidup di muka bumi ini sebagai makhluk Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Dan kalau kita tanya sekarang, apa sih yang paling dekat dengan kita hari ini gitu? Ternyata yang dekat dengan kita hari ini itu penyakit, ya. Jadi, ya nggak. Kemarin ada krisis kesehatan di 2019 sampai 2022 ini kan gitu. 2023 lah baru dicabut kemarin. Nah, jadi ke depan akan penting isu tentang kesehatan ya, terutama kesehatan itu. Tapi mungkin kalau yang muda-muda itu kan masih belum awareness, belum sadar untuk menjaga kesehatan itu. Tapi kalau yang udah bapak-bapak pasti kena angin sedikit, kadang-kadang masuk angin gitu Pak. Jadi memang perlu, penting gitu. Nah makanya kata Ibnu Qayyim al-Jauzi, setelah kita belajar ilmu agama, kita lebih baik kita belajar ilmu tentang kesehatan. Itu ilmu yang menjaga tubuh badan ini gitu. Insya Allah gitu. Jadi menjaga tubuh itu bagian daripada ibadah. Bahkan dalam syariat Islam itu namanya hablum minan nafsi ya, menjaga diri kita sendiri. Karena di yaumul hisab nanti semua akan dipertanggungjawabkan, mata kita, tangan kita, jantung kita, paru-paru kita. Ayo siapa yang suka hisab? Paru-parunya akan dipertanggungjawabkan, ginjalnya dipertanggungjawabkan insya Allah gitu. Nah, akan dihisab ya, ahli hisab dihisab gitu. Masya Allah. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang saya muliakan, jadi kita akan membincangkan satu topik tentang kunci sehat dan sembuh dari penyakit. Ya, kunci sehat dan sembuh dari penyakit itu. Karena ini dekat sekali dengan diri kita hari ini, terutama masyarakat modern. Tadi Mas Adi menyampaikan bahwa hari ini dibalik ya canggihnya teknologi, banyak rumah sakit canggih-canggih di sana sini. Kemudian berdiri banyak rumah sakit juga, fasilitas kesehatan semakin banyak juga. Tetapi di satu sisi gitu ya, dokter juga semakin banyak sekarang. Di era 30 tahun yang lalu sama sekarang banyak sekarang dokter gitu, hampir merata itu. Tapi mutu kesehatan masyarakat kok semakin menurun. Nah ini kan ada celah, nah celah kita. Makanya sebenarnya ketika kita ngomongin sehat itu bukan tanggung jawab para dokter dan tenaga kesehatan nakes saja, tetapi sebetulnya lebih kepada tanggung jawab kita sebagai manusia lah ya gitu. Apalagi kita manusia Indonesia segala macam ya.
Orang Indonesia itu sebenarnya kalau kita mau pakai heritage, warisan ya, itu luar biasa. Kita punya jamu, kita punya herbal sebetulnya itu tuh. Bahkan kita dijajah oleh bangsa penjajah, bangsa Eropa itu kan gara-gara rempah-rempah yang notabene itu adalah herbal. Jadi kita dijajah karena herbal sebetulnya. Kemudian kita melakukan satu perjuangan, pergerakan mengusir mereka dari bumi Nusantara ini. Tapi setelah mereka diusir, kok kita makannya malah micin gitu ya. Rempahnya nggak dipakai gitu, herbalnya nggak dipakai lagi gitu, kan gitu. Nah, Masya Allah, coba kalau kita lihat konsep sayur asem saja, sayur asem gitu. Nah ini kan sebuah wisdom ya. Jadi ada 7 rupa 7 warna kan kalau mau enak kan. Ada daun sawonya, ada melinjonya, ada kacang tanahnya kan, ada labu siam, ada terong kan gitu, ada asemnya. Jadi itu konsep kalau kita bicara secara biologi ya, itu namanya biodiversity, konsep sinergisitas atau konsep dalam ilmu herbalogi itu konsep mensinergikan satu bahan untuk mendapatkan khasiat yang lebih bagus itu. Maka sudah tepat sebetulnya kalau kita dapat warisan ya dari leluhur kita tentang sayur asem kan gitu. Jadi itu sehat banget sebetulnya. Lebih sehat dari bakso itu. Itu sehat banget tuh. Sayur asem itu sehat banget, ada kacang tanahnya, ada jagungnya kan gitu. Itu sehat sekali gitu. Tambah kuahnya ada kecut itu. Ingat ya, kecutnya asam Jawa itu mampu dia menetralisir dan membuang racun dalam liver tuh. Itu asam Jawa. Itu Masya Allah. Itu kita nggak sampai dalam begitu ya. Kalau kita mau dalam, luar biasa itu. Belum lagi gado-gado, belum ya makanan-makanan yang kelihatannya sepele itu, yang hari ini digantikan oleh makanan junk food, fast food. Nah ini bukan budaya kita sebenarnya. Budaya kita yos makan pecel gitu, makan soto, makan sayur asem, itu budaya kita. Sebetulnya itu. Nah, cuman hanya saja masyarakat itu hari ini junk food tuh di mana-mana, fast food di mana-mana gitu. Jadi gitu. Namanya makanan instan itu kan ya instan. Instan itu untuk kalau darurat lah ya, bencana atau apa. Loh, kalau dikonsumsi tiap hari itu, wah ini bahaya. Nah, makanya tadi saya sampaikan tesisnya atau pendapatnya adalah bahwa di balik canggihnya teknologi kesehatan, banyaknya tenaga kesehatan, dokter, tapi kok mutu kesehatan masyarakat semakin rendah. Harusnya banyaknya rumah sakit kan harusnya semakin sepi kan gitu, karena orang semakin sehat. Tapi kok ini makin sakit. Nah ini mari kita pikirkan bareng-bareng gitu. Jadi, apakah kita sudah hidup sehat selama ini kan gitu. Nah, insya Allah kita akan sharing tentang kunci sehat dan sembuh dari penyakit. Nah. Ya, jadi ini. Bentar ya. Dia dulu kena batu ginjal, kena macam-macam lah gitu ya. Kita coba bantu mereka dengan pemahaman, pemikiran, kemudian dengan herbal, dengan pengobatan, tindakan segala macam gitu. Insya Allah. Jadi ini niat awal. Jadi kita pengen melakukan satu kajian karena tadi ya orang sakit itu setiap hari gitu terus itu. Jadi tugas untuk sehat itu sebenarnya bukan hanya nakes, tapi kita juga. Minimal ini dipahami oleh kita, kepala keluarga ataupun ibu yang kemudian punya anak, punya istri, sehingga bisa menjaga kesehatan, insya Allah gitu. Nah, balik lagi nih ya. Nah, teman-teman sekalian, kita akan bicara tentang fakta pola hidup saat ini. Ini saya mulai dari yang relevan saja lah, tentang fakta lah, yang gampang digambarkan dalam benak kita gitu. Yang pertama, betul nggak kalau hari ini tuh banyak makan junk food? Junk food, tahu nggak junk food tuh? Junk food ya. Mie instan lah ya gitu ya, mie instan gitu ya, junk food. Nah, ini maaf ya saya yang suka karena banyak banget kan itu. Nah, itu. Nah, ingat ya. Jadi makanan itu ada 2 macam. Ada makanan asli dan ada makanan palsu. Tuh, kajian kita sampai ke situ. Yang pertama makanan asli. Makanan asli itu makanan yang Allah ciptakan di alam ini dan tidak bikin kecanduan. Contohnya wortel, tomat, kubis. Apa ada orang kecanduan wortel? Kan nggak ada. Nggak ada itu ya. Gitu, jadi gitu. Jadi makanan asli itu makanan yang Allah ciptakan ya melalui tangan para petani dan peternak yang real di alam ini. Real food istilahnya gitu, real. Nah, itu yang disebut dengan natural. Hidup natural. Kan gitu. Jadi kita bisa lihat bentuknya. Kalau makan jeruk, benar-benar jeruk. Bukan jus jeruk yang sudah dicampur di kemasan itu. Kalau makan pisang, pisang asli, bukan keripik pisang. Kalau makan apel, apel asli, bukan keripik apel. Nah,
itulah makanan asli. Kemudian yang kedua adalah makanan palsu. Nah, makanan palsu itu makanan ultra proses, industri yang dibuat di pabrik segala macam. Gitu. Mereka cuma punya satu kepentingan kok, kepentingan ekonomi kok. Kan gitu ya. Gitu. Apakah mereka bertujuan mau menyehatkan orang? Nah, gitu. Kepentingan mereka adalah ekonomi segala macam kan itu. Nah, jadi makanya kita mulai dari satu kajian tentang fakta pola hidup saat ini. Jadi hari ini kita melihat dibanding 50 tahun yang lalu, orang penderita kanker di Indonesia itu masih sedikit. Dan itu termasuk penyakit yang, wah ini penyakit yang orang elit kan gitu ya. Nah sekarang semua hampir kayak biasa kena kanker, hari ini gitu. Diabetes juga sama, hari ini gitu. Karena apa? Karena pola hidup. Nah pola hidup ini dimulai dari pola makan. Ya dimulai dari pola makan. Nah tadi, kita sering sakit, dan sakit dekat dengan kita. Dan kenapa itu? Ternyata pola makan juga sangat dekat dengan kita. Orang kan dekat banget dengan makan kan gitu ya. Dekat banget dengan makan. Kan gitu. Hari ini coba makan. Wisuda lulusan makan, ya enggak? Apalagi pondok selesai makan lagi kan gitu loh. Traktiran ulang tahun makan kan gitu loh. Acara makan kan gitu loh. Gitu. Nah, ya betul undangan makan. Nah, seringkali kita makan asal makan. Yang manusia modern lupa, orang tuh lupa makan membawa pemahaman. Makanya Islam mengatur nih masalah makan di surat Al-A'raf gitu. Dan makan dan minumlah janganlah berlebihan kan gitu. Jadi itu sampai sedetail itu Islam gitu. Dan ada konsep halal, haram kan itu. Toyib, itu konsep. Satu konsep. Kan gitu. Nah, makan itu paling dekat dengan hidup kita. Gitu. Nah, 90% penyakit itu muncul dari pola makan. Bayangkan. Dari pola makan. Apa yang kita makan. Gitu. Jadi kalau kita melihat orang itu mau sehat atau enggak, badannya bagus atau enggak, lihat apa yang dia makan. Kalau yang dia makan tadi banyak makanan palsu, ya makanan palsu, makan makanan yang tidak bernutrisi, maka yang jadi adalah, mohon maaf ya, tubuh kita seperti tempat sampah. Pertanyaannya, apakah Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan tubuh kita untuk jadi tempat sampah? Tidak. Kita kan dijadikan khairu ummah, huntum khairu ummah. Kita menjadi umat yang terbaik kan gitu, umat yang produktif, umat yang, nah apalagi kita umat Islam kan gitu. Maka harus fisiknya kuat. Kalau kita lihat, baca sirah nabawiyah para sahabat kan luar biasa mereka. Jihad fisabilillah, mengarungi muka bumi, samudra segala macam, luar biasa. Perang sambil puasa segala macam, luar biasa. Nih. Tapi kalau sekarang izin asam urat itu, kolesterol, darah tinggi kan gitu sekarang gitu. Nah gitu. Kan gitu. Nah ini manusia modern hari ini kan gitu. Manusia modern hari ini, baru sekitar 100 tahun ini. Kan gitu ya. Jadi gitu. Nah, itulah pola makan. Jadi makan ya. Jadi makan itu ada ilmunya. Ya. Makan itu ada ilmunya, makan itu ada konsepnya. Makanya makanlah membawa pemahaman. Jangan hanya membawa nafsu. Jadi jangan makan apa yang lidah kita inginkan, tapi makanlah yang tubuh kita butuhkan, kayak gitu. Nah, tubuh kita itu butuh nutrisi. Kenapa? Karena yang namanya mati itu setiap hari. Ingat Bapak Ibu ya, jadi yang namanya mati ini setiap hari. Jadi tubuh kita, ini kan didevelop, dibangun nih. Dari kita dulu bayi sampai sebesar ini manusia. Nah, jadi setiap hari sel tubuh kita itu mati. Contohnya begini, kulit. Kulit itu setiap 28 sampai 30 hari itu berganti tanpa kita sadari. Makanya di dalam Islam ada konsep namanya toharoh, mandi. Jadi paling banyak kulit itu jatuh itu pas mandi. Jadi ketika kita mandi itu kulit kita itu makanya mandi, jangan nggak mandi. Itu sunnah, itu sehat itu secara kajian kesehatan itu. Apalagi kalau Anda itu mandinya sebelum tidur air hangat tuh, tidurnya rileks. Kalau nggak bisa tidur mandi air hangat, biar rileks. Ini ilmu kan itu. Itu. Jadi apa? Pori-porinya bersih nanti, jadi rileks, nggak stres. Gitu. Nah, sel kulit itu kan berjatuhan setiap hari. Ada satu riset itu di dalam riset jurnal kedokteran bahwa satu hari kulit kita serpihan yang jatuh 20.000, bayangan. Nggak kelihatan itu. Saking kecilnya 20.000. Nah, ini kan mati, sel kulit mati. Nah, ini butuh dibangun kembali. Nah, dia butuh apa? Nutrisi. Butuh nutrisi. Jadi, kenapa makan itu harus membawa pemahaman? Karena yang kita makan itu harus jadi tubuh.
jadi nutrisi. Untuk apa? Biar kita bisa aktivitas, regenerasi. Kemudian juga sel darah kita berganti setiap 3 bulan sekali. Maka kalau bisa berbekam, kan gitu ya, dikeluarkan. Biar berganti itu sel darah, kan itu. Nah, darah itu terbentuk dari apa? Zat besi yang paling bagus untuk kuat gitu ya. Makanya sayur-sayuran hijau. Nah, nanti kita ada kajian ya bahwa makanan ada warna-warna. Warna-warna untuk menguatkan itu salah satunya menguatkan darah biar nggak kena darah rendah, maka makan yang hijau-hijau. Lihat kuda itu makannya rumput, kenceng larinya. Iya nggak? Tapi harimau makan daging tidur terus dia. Iya nggak? Nah gitu. Jadi kalau mau sehat makan yang hijau-hijau itu. Dan nggak akan kecanduan ya. Bapak Ibu kalau makan yang hijau-hijau nggak kecanduan. Saya yakin, gitu ya. Itu. Saya tuh udah bertahun-tahun mengawali kalau mau makan itu diawali dengan sayur, semangkok. Itu ya bisa labu siam, bisa kacang panjang, bisa buncis, direbus aja. Dan nanti makannya sama telur ceplok atau apa, baru makan nasi. Jadi antara makan nasi sama makan sayur sama. Itu. Insya Allah nanti badan nggak akan ke depan ke belakang nggak. Insya Allah ini. Gampang, simpel sebetulnya gampang. Gampang. Nah inilah pentingnya kita membawa pemahaman. Jadi jangan hanya membawa nafsu. Kadang kita manusia yang dikedepankan kan nafsunya, seleranya kan gitu. Iya. Ingat ya, ada 2 pelet lidah. Satu rasa gurih, kedua rasa manis. Itu 2 pelet lidah. Makanya coba cek Bapak dan Ibu sekalian, oleh-oleh di setiap kota kalau nggak gurih manis. Hah? Ya dia nggak pelet lidah. Gitu. Ya, jadi gitu. Karena pedes itu masih ada khasiatnya. Dia bisa mengeluarkan dahak. Nah, salah satu yang bisa bikin kita sakit itu banyaknya dahak yang terjebak di tubuh. Jadi ada konsep panas dingin di dalam tubuh kita. Konsep panas dingin. Makanya kalau lagi sakit bagus makan sop pedes. Biar keringat keluar. Gitu ya, gitu. Jadi dahak itu ya, ini nyambung ke sini enggak apa-apa. Dahak itu bukan hanya di rongga ini atau di paru-paru bukan. Tapi ada di sel-sel juga dahak itu. Nah, salah satu pengeluarannya dengan tadi pedas. Dengan cabai. Tapi jangan berlebihan ya, karena lambung juga nggak kuat. Gitu. Secukupnya saja. Bisa pakai lada atau buah tempayang itu agak pedas atau jahe, ya, itu pedas. Kan gitu loh. Nah, cabai Jawa, jos itu Pak. Itu bapaknya paham itu. Jamu itu. Ya, gitu tambahkan daun sirih, wah mantep Pak. Sama purwaceng. Nah, jadi kita Indonesia sangat kaya, apalagi di Jogja ya. Dulu saya pernah belajar shortcast gitu ya, belajar TGM di Singapura gitu. Saya kenal namanya kunyit mangga itu di Singapura, bayangkan. Padahal kunyit mangga itu ada di Jogja. Jadi saya baru kenal itu ada di Singapura gitu. Loh, ini beli di pasar Beringharjo katanya, dikirim ke Singapura. Kunyit mangga, Pak. Iya kayak temu. Tapi kalau di sini namanya temu mangga gitu. Bener-bener kayak mangga. Kalau di sana itu orang-orang Chinese itu mentah dicoel pakai sambal aja dimakan semuanya. Nah kita orang Jawa malah nggak ngerti. Padahal dari Jawa, dari Muntilan, dari Magelang, banyak banget. Nah itu kebanyakan ya. Kita tuh kebanyakan sumber daya kayaknya. Jadi nggak terkelola semuanya. Itu ya. Nah kembali lagi ke materi tadi. Jadi ada 2 pelet lidah. Ini agak anti mainstream saya menyampaikannya. Jadi rasa manis dan rasa gurih. Jadi dalam kajian ilmu gizi ini namanya palatable food atau sesuatu yang merangsang untuk orang makan terus. Coba kalau beli oleh-oleh, wah kasih aja micin yang banyak biar gurih kan itu. Makan terus. Yang bahaya tuh itu makan terusnya. Nah itu karena tadi Pak merangsang nafsu, ya merangsang nafsu. Jadi nah makanya penting kita menginstal pemahaman dalam diri kita. Makan itu untuk hidup. Ingat itu. Makan itu untuk hidup. Kenapa? Karena setiap hari terjadi pergantian sel, terjadi kematian. Jadi mati itu sebenarnya setiap hari. Mati bukan maut ya. Jadi sel-sel tubuh kita setiap hari itu mengalami kematian. Rambut kita jatuh, kulit kita berguguran segala macam itu setiap hari. Nah karena mati itu setiap hari, maka tubuh badan kita ini perlu dibangun, didevelop. Ya dulu kan waktu bayi kulit kita nggak kasar kayak gini kan,
Nah, tetapi lama-lama bisa. Nah, ini karena apa? Di develop. Maka untuk mendevelop, untuk membangun ini butuh nutrisi. Butuh nutrisi. Ya. Dan hebatnya herbal itu dia bernilai nutrisi. Kalau Anda itu minum paracetamol atau obat kimia, tidak ada nutrisinya. Tapi Anda itu makan jahe, kunyit, daun kelor, luar biasa. Itu ada kandungan hebatnya herbal itu. Cuman hari ini kan orang kalau bicara herbal gimana ya? Kayak kuno, kayak ditinggalkan itu.